Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di diskusi sejenak. Kali ini kita mau bahas tentang taekwondo bareng Bang Nopal. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Jadi kita kali ini mau bahas tentang organisasi taekwondo. Pokoknya seputar taekwondo nanti kita bahas di sini bareng Bang Nopal. Oke, Bang? Ya, siap. Oke. Yang pertama nih, Bang. Abang ini dari perguruan mana? Saya ini dari perguruan Mujiman Group, unit sekolah SMK dan SMP Al-Basari. Jatuhnya tuh kayak eskul ya? Ya, ekskul ekstrakurikuler di sekolah. Berapa sih, Bang, bayarannya? Waduh, kalau masalah bayar sebenarnya taekwondo itu termasuk bela diri mahal. Cuman karena ini di sekolah, digaji oleh sekolah, jadi dari anak murid yang dari sekolah itu gratis, nggak bayar sama sekali. Jadi mau berapapun jumlah muridnya juga tetap gratis dari sekolah. Bagus lah buat masyarakat ya. Iya. Oke, yang pertama tuh yang pengen saya tahu tuh tentang taekwondo, tentang apa sih taekwondo tuh sama sejarahnya tuh kayak gimana sih bisa masuk ke Indonesia ya, kayak gimana pas dulunya. Oke, untuk taekwondo itu sebenarnya bela diri dari Korea Selatan. Korea Selatan di daerah Kukiwon, Seoul, Korea Selatan. Jadi taekwondo itu masuk mulai awal berdiri itu tahun 1973 di seluruh dunia tuh ya, untuk Korea itu sendiri baru ke seluruh dunia. Nah, kalau taekwondo itu masuk ke Indonesia kira-kira tahun 90-an awal, lewat 13 guru ini. Salah satu itu dari guru kami, yaitu guru besar Sabem Master Mujiman. Itu langsung dari Korea. Enggak, itu orang Indonesia yang belajar dari Korea. Jadi dia belajarnya di Korea. Ya, sama Grandmaster di Korea. Jadi guys, itu ya sejarah singkatnya tuh sama taekwondo tuh apa, di Indonesia tuh kayak gimana. Tadi udah dijelasin kan. Terus yang mau saya tanyain tuh jadi apa sih bedanya tuh taekwondo sama bela diri, silat sama karate gitu? Oke, kalau untuk taekwondo itu sebenarnya secara bela diri itu 80% kaki, bermainnya dengan kaki, dan 20% itu tangan-tangan. Jadi kalau karate itu kan kebanyakan main tangan, silat juga main tangan gitu kan. Walaupun ada kakinya juga, cuman nggak sebanyak taekwondo. Taekwondo itu hampir 80% itu mainnya kaki. Jadi hampir 80% mainnya di kaki. Iya, di kaki. Jadi ya kalau bisa mau belajar taekwondo ya kakinya harus kuat ya. Iya. Kalau untuk dasarnya itu minimal bisa split lah. Split. Jadi guys harus bisa split guys kalau mau belajar taekwondo. Iya. Ya. Terus untuk jadi itu berapa lama sih kita belajar taekwondo dari tingkat pemula sampai benar-benar mahir, sampai tinggi banget, sampai sabuk hitam tuh? Oke. Untuk kalau itu sih tergantung dari gurunya di klubnya itu sendiri. Kalau di tempat saya di Mujiman itu setahun itu 2 kali untuk ujian kenaikan sabuk. Jadi dari putih ke kuning per 16 kali itu ada ujiannya. Iya. Oh iya, sebelumnya kalau Bang Nopal ini sabuknya apa sekarang? Kalau saya ini sabuk hitam polos. Sabuk hitam berarti udah tinggi lah ya jatuhnya, udah bisa aja. Belum sih, belum tinggi banget. Oke, terus di taekwondo itu tuh kalau secara organisasi tuh di Indonesia tuh sekarang kalau sama badan dunia tuh apa, di badan dunia apa, di Indonesia apa? Oke, untuk kalau di dunia itu untuk di bawah naungan Olimpik itu ada namanya World Taekwondo Federation. Nah, kantornya juga di Kukiwon, Seoul, Korea Selatan. Kalau untuk di Indonesia perguruannya itu PBTI namanya. Jadi Perguruan Besar Taekwondo Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu taekwondo itu di bawah naungan PBTI. Sama kayak karate itu di bawah Forky, atau silat di bawah IPSI ya gitu kan. Sama taekwondo itu nama organisasi PBTI. Untuk secara kejuaraan lancar nggak sekarang setelah pandemi kan, kemarin pandemi tuh sempat kejuaraan termasuk di olahraganya juga berhenti kan gara-gara pandemi. Iya. Nah, untuk sekarang di taekwondo setelah pandemi kejuaraan lancar. Kira-kira udah sekarang lancar sih, terutama dari piala dari gubernur, apa itu dari Kapolri, dari TNI tuh ada, jurnas juga ada. Jadi itu antara semua klub, semua cabang dari taekwondo seluruh Indonesia tuh ikutnya yang nasional. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir kali ya buat di podcast ini. Kedepannya tuh taekwondo tuh potensinya tuh kayak gimana sih buat di Indonesia sendiri? Oke, mungkin kalau untuk kedepannya Indonesia itu kalau bisa ya, kalau benar-benar taekwondo ini ingin dimajukan gitu ya, kira-kira perguruannya itu harus semuanya itu secara materi itu sama. Tapi kan kalau sekarang ini kan beda guru, beda juga cara metode pelatihannya. Beda guru, beda pelatihannya.
Terus juga untuk secara kita pertandingan internasional ya, yang perwakilan Indonesia itu menurut saya sih jangankan level dunia, level ASEAN aja kita kalah. Kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Filipina kalau secara level ASEAN gitu kan. Mungkin kedepannya sih taekwondo di Indonesia tuh sekiranya lebih diperhatikan lagi. Siapa tahu kita bisa tembus ke Olimpik dan kita bisa melawan negara-negara kuat kayak ya Korea Selatan itu negara yang termasuk taekwondo nomor 1 lah. Irak, Cina, sama Rusia tuh termasuk taekwondo termasuk nomor 1 di dunia. Satu lagi deh, harapannya nih buat atlet-atlet yang masih mau belajar, buat kedepannya tuh pengennya tuh biar dia bisa juara tuh harus seperti apa? Oke, kalau misalnya itu sih tergantung dari anaknya. Kalau misalkan mereka niat buat latihan, terus selalu mendengar dari instruksi dari sabemnya, dari coachnya, ya sekiranya sih itu bisa membangun mereka tuh untuk lebih giat lagi latihan. Percuma kalau misalkan sabuknya tinggi-tinggi, terus dia juga latihannya AO gitu kan, udah nggak pelin-pelan gitu, nggak ada niatnya juga, ya percuma sih. Oke. Jadi nih buat generasi baru nih yang pengen belajar taekwondo, buat pengen juara gitu atau yang baru mau mulai, jadi harus konsisten ya latihannya, jangan setengah-setengah kata pelatih langsung nih dari Bogor ya. Jadi jangan setengah-setengah latihannya. Kalau misalnya mau juara ya harus harus maksimal, konsisten. Latihan harus maksimal juga. Ya. Cuma ya kalau kalian latihan setengah-setengah, hasilnya ya setengah juga nantinya. Ya. Oke, mungkin itu aja ya buat diskusi sejenak hari ini tentang taekwondo. Terima kasih. Ya, Opal ya. Terima kasih, Om. Ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya diskusi sejenak. Terima kasih. Kamsahamnida.